Halo para mochi, selamat pagi, selamat ngopi. Masih di sini bersama kami Story Mochi. Karena sebuah cerita akan semakin menarik jika disajikan dalam bentuk movie maupun sinema. Biar Story Mochi makin halus, empuk dan kenyal, alangkah baiknya klik like dan subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Karena sesungguhnya subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga cek kuota, sedia bantal, cemilan, dan terakhir teman nonton. Kali ini Story Mochi akan mengulas tentang sebuah cerita dari negara Taiwan, di mana ada sebuah tragedi kekerasan seksual yang terjadi di sebuah sekolah khusus untuk anak-anak tuli pada 2011 silam. Langsung saja ke cerita movie dan sinema kali ini. Cerita diawali dengan kejar-kejaran antara seorang pria muda yang bernama Chang Cheng yang menenteng dua tasnya dan pria tua yang sedang dikejarnya. Akhirnya pria tua itu pun tertangkap dan dipukuli oleh Chang Cheng. Walaupun sebenarnya si pak tua itu menggigit Chang Cheng terlebih dahulu. Tak berselang lama datang dua orang polisi memisahkan mereka. Lalu si pak tua mengerang kesakitan dan akhirnya pak tua itu dibawa ke rumah sakit sedangkan Chang Cheng dibawa ke kantor polisi. 1 jam sudah Chang Cheng di kantor polisi, namun kedua polisi itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena ternyata Chang Cheng adalah seorang tunarungu. Kedua polisi itu pun akhirnya menelpon pihak sekolah. Tak lama kemudian, Wang Dajun, guru dari Sekolah Khusus Nasional Taiwan pun datang. Chang Cheng menjelaskan pada gurunya bahwa dia dicopet oleh pria tua itu. Namun dari keterangan polisi, orang tua itu menemukan dompet Chang Cheng dan akan mengembalikan ke loket tiket. Akan tetapi Chang Cheng itu menuduhnya sebagai seorang pencuri. Alhasil agar urusan cepat selesai, Wang Dajun mengiyakan dan meminta maaf kepada polisi Chang Cheng. Toh mereka juga sama-sama gak mudeng ya kan? Setelah selesai dengan urusan di kantor kepolisian, Guru Wang dan Chang Cheng pun akhirnya pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Chang Cheng melihat ada beberapa murid sekolah sedang berkumpul dan bermain. Dia merasa menemukan sebuah tempat di mana seharusnya dia berada. Guru Wang pun menjelaskan bahwa murid-murid yang ada di sini adalah tunarungu dan memberikan informasi bahwa nanti malam akan ada pesta kostum di auditorium. Malam harinya, Chang Cheng menghadiri pesta kostum. Dia merasa takjub dengan pesta tersebut. Banyak para murid yang mengenakan kostum beraneka ragam. Hingga akhirnya Chang Cheng melihat seorang gadis yang bernama Yao Beibei sedang menari dengan seragam renangnya. Dia terpesona dengan gadis itu. Mungkin itulah pertama kali dia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Lamunannya pun terhenti ketika dia ditarik dan diajak menari oleh seorang pemuda yang bernama Xiao Guang. Chang Cheng merasa bahagia karena dia menemukan teman-teman yang baru dan memiliki bersamaan seperti dirinya yang tunarungu. Keesokan harinya, sebuah bus sekolah sedang melaju di jalan yang berliku. Bis itu mengantarkan anak-anak sekolah tunarungu dari asrama menuju sekolah. Chang Cheng kembali melihat Beibei di dalam bis. Saat itu bis sedang berhenti dan di sana ada pentas seni opera Cina. Beibei terlihat antusias memperhatikan opera Cina itu. Ketika sedang ada pelajaran di dalam kelas, Chang Cheng melihat Beibei sedang melakukan sesuatu hal yang aneh. Dia pun penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Beibei. Dengan kertas yang dibentuk bola, Chang Cheng melempar Beibei. Ternyata Beibei sedang berlatih menahan nafas. Malam harinya di asrama, Chang Cheng tak bisa memejamkan matanya alias insomnia. Karena tak kunjung tidur, dia pun mengambil HP-nya yang ternyata tak ada sinyal. Dengan malas, Chang Cheng pun beranjak dari kamarnya untuk mencari sinyal. Saat berada di lorong kamar asrama yang remang-remang, dia melihat cahaya senter aneh di kamar kecil. Sebenarnya ada suara aneh juga sih, tapi nggak tahu juga ya si Chang Cheng dengar apa enggak. Secara dia kan tunarungu. Namun tiba-tiba ada cahaya senter yang menyorotinya dari lantai bawah. Ternyata yang menyorotinya pakai senter adalah Beibei yang mengajaknya turun. Beibei mengajaknya ke kolam renang. Bukan untuk berenang, namun di tempat itu terdapat wifi gratis. Setelah Beibei membeli minuman di mesin otomatis, mereka pun duduk di pinggir kolam. Chang Cheng menanyakan perihal saya aneh di kamar kecil kepada Beibei. Namun Beibei menjawab mereka hanya bermain. Saat Chang Cheng menanyakan permainan apa yang mereka mainkan, Beibei tak menjawabnya, malah membuka bajunya dan menyemplung ke kolam. Ternyata Beibei sedang berlatih berenang.
Di hari berikutnya, saat di bis sekolah, terlihat anak-anak sedang bermain di dalam bis. Ketika bis melewati opera Cina seperti hari-hari yang lalu, Chang Cheng baru menyadari bahwa Bei Bei tidak ada di kursinya. Dia pun mencarinya, dan betapa terkejutnya Chang Cheng saat mendapati di kursi belakang bis, Bei Bei sedang digenjot oleh para siswa. Dengan hati yang hancur, Chang Cheng akhirnya turun dari bis dan kembali ke rumah. Dia memperhatikan sosial media Bei Bei dan mendapati bahwa yang mengenjotnya adalah teman-teman Bei Bei. Di lain waktu, Chang Cheng melihat Bei Bei bermain bola bersama siswa yang sudah mengenjotnya, dan dia terlihat seolah tak pernah terjadi apa-apa pada mereka. Hal itu cukup membuat Chang Cheng merasa aneh, apalagi ketika Bei Bei berhadapan dengannya, seolah Bei Bei tak mau berteman dengan Chang Cheng. Hingga di suatu malam saat Chang Cheng tidur, dia diseret oleh 3 orang siswa dan membawanya ke lorong asrama. Di sana dia bertemu dengan Xiao Guang dan teman-temannya. Namun saat Chang Cheng sedang memberontak, tiba-tiba sirine asrama menyala dan Xiao Guang beserta gengnya pun pergi. Ternyata yang membunyikan alarm bin sirine adalah Bei Bei. Chang Cheng pun akhirnya menemui Bei Bei di pinggir kolam renang. Di sana Chang Cheng menanyakan kejadian di dalam bis sekolah. Dengan polosnya Bei Bei menjawab bahwa mereka baru saja bermain. Tentu Chang Cheng yang mendengarnya geram. Karena itu bukan hanya sekedar bermain. Dia pun menanyakan mengapa Bei Bei masih bisa bermain sepak bola setelah apa yang mereka lakukan. Dan lagi-lagi Bei Bei menjawab dengan polosnya jika dia benci jika mereka bermain seperti saat di bis, dan Bei Bei masih menganggap mereka orang baik. Bei Bei pun merasa jika dia melawan mereka, maka tidak ada yang akan mau bermain dengannya, dan dia tak ingin sendirian atau kembali ke sekolah biasa. Tentu jawaban itu membuat Chang Cheng semakin geram dan mengajak Bei Bei untuk melapor kepada guru. Dengan senyum penuh kesedihan, Bei Bei menjawab bahwa itu percuma. Esok harinya saat Chang Cheng sedang dalam kelas, Guru Wang melihatnya sedang berdiri sendiri. Guru Wang pun mendekatinya. Dia menanyakan kepada Chang Cheng kenapa tidak ikut dalam bus sekolah. Chang Cheng pun menceritakan bahwa dia disuruh ayahnya untuk ikut di sekolah biasa. Namun dia tidak bisa mengikuti pelajaran yang ada di sana. Karena itu terlalu sulit untuk dia yang tunarungu. Bahkan teman sekelasnya meremehkannya dan menganggapnya bodoh karena mereka merasa tidak beruntung jika Chang Cheng dalam kelompok mereka. Guru Wang menghiburnya bahwa tidak ada orang jahat di sekolah ini, tidak sama seperti di sekolah yang sebelumnya. Namun Chang Cheng merasa ragu untuk bercerita kepada Guru Wang bahwa di sekolah itu pun ada teman-temannya yang jahat. Sore itu hujan rintik-rintik saat bis sekolah sedang menjemput para siswa. Chang Cheng termenung melihat Bei Bei akan menaiki bis sekolah, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengejar Bei Bei dan mengajaknya turun dari bis. Namun Bei Bei memberontak saat Chang Cheng mengajaknya untuk menemui guru. Hingga akhirnya Bei Bei pun kembali mengejar bis sekolah yang sudah berjalan, dan saat itu ada sebuah mobil melaju sehingga Bei Bei akan tertabrak. Ternyata yang mengendarai mobil itu adalah Guru Wang. Kini mereka bertiga berada di ruang kelas. Chang Cheng menceritakan kepada Guru Wang tentang kejadian di belakang sekolah. Namun Bei Bei tidak mau mengakuinya. Chang Cheng memaksa Bei Bei agar mengatakan yang sebenarnya, karena Guru Wang bisa membantu Bei Bei. Terjadilah perdebatan tanpa suara antara Bei Bei dan Chang Cheng. Dengan pendekatan persuasif, Guru Wang pun membujuk Bei Bei. Dengan tersiak, Bei Bei pun menceritakan bahwa setiap mereka mengganggunya. Dia berteriak minta tolong, namun mereka tak mendengar. Bahkan Bei Bei memintanya berhenti, namun mereka tetap melakukannya. Hingga akhirnya Bei Bei menceritakan kejadian awal mula dia digenjot oleh teman-temannya. Awalnya mereka hanya bermain-main, namun saat itu ada teman prianya yang mendekatinya dan mulai melakukan pelecehan kepada dirinya. Bahkan ada teman wanitanya yang saat itu menolongnya dan melaporkan kepada guru pendamping di bis sekolah itu. Namun sang guru pendamping itu mengabaikannya. Bahkan teman-teman pria yang lain ikut membantu penggenjotan itu. Bei Bei pun menuliskan laporan bahwa dia dilecehkan kepada gurunya. Namun guru tersebut tidak memberikan tanggapan. Bahkan sang guru menganggap bahwa itu hanyalah bermain. Dan para pelaku tidak tahu jika Bei Bei tidak menyukainya. Dan guru tersebut beranggapan para pelaku itu adalah anak yang baik. Intinya guru itu tidak mau membantu Bei Bei. Dari pengakuan Bei Bei, akhirnya Guru Wang pun menemukan fakta bahwa kejadian itu sudah terjadi setahun yang lalu. Kemudian dia menemui kepala sekolah untuk menanyakan kepada kepala sekolah perihal kejadian yang dialami oleh Bei Bei. Namun kepala sekolah terkesan seolah menutupi kejadian tersebut dengan berbagai macam alasan. Bahwa Guru Wang merasa bahwa kejadian seperti ini tidak hanya terjadi pada Bei Bei. Akhirnya Guru Wang pun merasa perlu menyelidiki kasus pelecehan yang ada di sekolah
sekolah itu. Guru Wang pun akhirnya memberitahu kakek dan nenek Bei Bei mengenai kejadian yang menimpa Bei Bei. Di hari berikutnya, Guru Wang dan seorang guru pembimbing menginterogasi Yu Xiang, pelaku yang pertama yang melecehkan Bei Bei. Dari situ, Guru Wang mendapatkan informasi bahwa Yu Xiang menganggap itu hanyalah sebuah permainan, dan hal itulah yang dilakukan oleh para siswa seniornya. Akhirnya, Guru Wang menemukan fakta bahwa tidak hanya mereka yang menjadi korban, bahkan ditemukan ada 24 siswa yang menjadi korban, dan itu terus bertambah. Baik dari pihak guru dan asrama tidak ada yang mempercayai laporan para siswa. Mereka malah menganggap para siswa itu bicara omong kosong. Hingga akhirnya ditemukan ada 127 siswa korban pelecehan dan serangan seksual. Dan akhirnya dari laporan para siswa mengerucut pada satu orang murid yang memulai terjadinya kasus tersebut, yakni Xiao Guang. Xiao Guang memang tak pernah dilecehkan dan melakukan pelecehan kepada siswa yang lain. Namun dialah yang menyuruh dan membantu teman-temannya melakukan pelecehan seksual itu. Hanya bermain, jawab Xiao Guang. Dengan senyum psikonya, dia memberikan alasan kenapa dia melakukan hal itu. Dan akhirnya kedua orang tua Xiao Guang pun dipanggil ke sekolah. Di hari berikutnya, Chang Cheng dipukuli oleh teman-teman Xiao Guang. Setelah kejadian itu, kondisi sekolah pun semakin kondusif, termasuk di dalam bis. Namun Bei Bei kini tidak diperbolehkan oleh kakek dan neneknya untuk bersekolah. Untuk menghiburnya, Chang Cheng mengajak Bei Bei pergi menonton film di bioskop. Saat menonton film, ada kejadian yang tidak menyenangkan. Mereka diintimidasi oleh penonton lain supaya menyerahkan kursi mereka. Bei Bei yang merasa tidak nyaman pun akhirnya mengajak Chang Cheng pergi. Mereka akhirnya menemui Guru Wang dan menceritakan masalah Bei Bei yang merasa tidak nyaman berada di lingkungan normal. Karena memang Bei Bei sudah berada di sekolah tunarungu sejak dia bersekolah dan menganggap di sanalah tempatnya berada dan merasa tidak berguna setelah dia keluar dari sana. Di sini terjadi sebuah dilema. Jika Bei Bei kembali, takutnya dia akan kembali mengalami pelecehan, dan jika dia di luar maka dia merasa tertekan dengan orang-orang normal. Guru Wang pun menemui kakek dan nenek Bei Bei dan berjanji akan menjaga dan mengantar jemput Bei Bei ke sekolah. Namun kakek Bei Bei menolaknya. Esok harinya, Chang Cheng mencoba membujuk kakek Bei Bei. Namun saat di pasar, alat bantu Chang Cheng terjatuh dan dia menabrak orang. Yang akhirnya terjadilah keributan. Si kakek pun menolongnya. Akhirnya mereka berbicara dari hati ke hati. Chang Cheng membujuk dan menjanjikan akan melindungi Bei Bei. Akhirnya Chang Cheng pun berhasil membujuk sang kakek. Kini Bei Bei kembali ke sekolah. Namun saat di kantin, Chang Cheng melihat Xiao Guang bersama teman-temannya. Awalnya Xiao Guang terlihat sedang bercanda dengan teman-temannya. Namun seketika dia nampak marah saat melihat HP-nya. Bahkan temannya pun tak luput dari kemarahan Xiao Guang saat salah seorang temannya mencoba melihat HP Xiao Guang. Di sore hari setelah Chang Cheng mengantar Bei Bei pulang bersama Guru Wang, dia ditangkap oleh dua orang siswa lalu menyeretnya ke gudang sekolah. Di sana Xiao Guang sudah menunggu dengan antek-anteknya dan ada seorang anak di bawah umur yang bernama Bao. Dia sedang meronta-ronta. Xiao Guang mengancam Chang Cheng untuk menghisap pentol milik Bao. Jika tidak, maka mereka akan mengganggu Bei Bei lagi. Akhirnya dengan ancaman dan terpaksa, Chang Cheng pun mengemut pentol Bao. Dan kejadian itu direkam oleh antek-antek Xiao Guang. Habis itu muntah-muntah dong dianya. Setelah itu Xiao Guang sendiri terlihat sedang merasa sedih dan frustasi saat melihat sebuah pesan yang bertuliskan "Sudah lama" di HP-nya. Di hari berikutnya terlihat beberapa demonstran dan media sedang berdemo di depan sekolah mempertanyakan kasus yang terjadi di sekolah khusus untuk anak tunarungu. Di situ nampak kepala sekolah sedang diwawancarai dan menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak menyadari kejadian tersebut dan berjanji akan lebih memperhatikan lagi dan memperbaiki sehingga kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Setelah itu pihak sekolah mengadakan acara kelulusan dan mengundang para alumni, guru dan murid agar nama baik sekolah masih bisa terjaga. Di sana Chang Cheng memperhatikan Xiao Guang yang terlihat aneh, terutama ketika para alumni guru disebutkan oleh kepala sekolah. Setelah acara selesai, terlihat Xiao Guang berjalan di taman dengan ekspresi yang terlihat marah, namun ada kesedihan dan dendam yang mendalam. Chang Cheng terlihat sedang menuju taman dengan dua nasi box di tangannya. Dia merasa bingung saat menemukan tas Bei Bei di atas kursi, namun Bei Bei tak terlihat di sana. Namun saat dia melihat ada bangunan toilet kosong, dia pun segera ke sana dan menemukan Bei Bei yang nampak berantakan dengan CD-nya yang sudah tidak di tempat yang semestinya, sepertinya habis digenjot. Kembali Chang Cheng dan Bei
Bebe menghadap Guru Wang. Bebe mencoba menjelaskan bahwa itu bukan apa-apa, namun tidak dengan anggapan Guru Wang dan Chang Cheng. Bebe hanya tak ingin kakeknya tahu dan menyalahkan mereka, karena memang Guru Wang dan Chang Cheng sudah berjanji kepada kakek Bebe untuk menjaganya di sekolah. Dengan senyum polosnya, Bebe berjanji akan lebih berhati-hati lain kali. Guru Wang terlihat bersedih dan menyalahkan dirinya karena tak bisa menjaga Bebe. Begitu pula dengan Chang Cheng, apalagi saat Bebe menjelaskan bahwa untuk tidak memberitahu siapapun dan tak usah khawatir karena Xiao Guang sebentar lagi akan lulus dari sekolah. Dengan amarah yang memuncak, Chang Cheng menemui Xiao Guang dan memukulinya. Dia menanyakan mengapa Xiao Guang mengingkari janjinya untuk tidak mengganggu Bebe lagi. Namun dengan cueknya, Xiao Guang tak menghiraukan pertanyaan Chang Cheng, yang akhirnya membuat Chang Cheng semakin gelap mata dan menghajar habis-habisan Xiao Guang. Akibat hantaman penuh amarah Chang Cheng, Xiao Guang pun dilarikan ke rumah sakit. Ternyata Xiao Guang juga mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadinya, dan akhirnya Xiao Guang pun dinyatakan lulus dari sekolah. Bebe merasakan ada hal yang aneh pada Xiao Guang saat menggenjotnya di kamar kecil tempo hari. Dia pun menceritakan kepada Chang Cheng karena memang Xiao Guang selama ini tak pernah melakukan pelecehan. Bahkan saat menggenjotnya Bebe kemarin, Xiao Guang menangis. Akibat bau mentah yang penuh dengan amarah milik Chang Cheng, Xiao Guang pun menyebarkan video Chang Cheng yang sedang mengemut pisang milik Baudi, dan itu membuat ibunya sedih dan tak percaya dengan video itu. Bahkan Bebe yang mengetahuinya pun tidak percaya jika Chang Cheng melakukan hal yang menjijikan itu. Dia pun menemui Baudi dan minta agar Baudi menjelaskan kepada guru bahwa semua itu tidak benar. Namun Baudi menolaknya karena memang seperti itu kenyataannya, dan itu semua karena Chang Cheng mencoba melindungi Bebe. Dengan perasaan bersalah, Bebe pergi ke dokter ginekologi ilegal. Bebe berpikir untuk membuang rahimnya agar dia tidak hamil saat diganggu oleh teman-temannya. Namun tindakan nekat dan konyol Bebe dapat dicegah oleh Guru Wang. Walaupun dalam keadaan koma dengan risiko terinfeksi, operasinya tidak selesai. Di tempat lain terlihat mantan guru seni sedang mengunjungi Xiao Guang di rumah sakit. Kejadian ini semakin membuat Chang Cheng berang. Dengan penuh amarah, dia pun membawa palu dan pergi ke rumah sakit di mana Xiao Guang dirawat. Namun Chang Cheng melihat Xiao Guang sedang memotong urat nadinya sendiri, dan itu membuat Chang Cheng mengurungkan niatnya untuk memukuli Xiao Guang dengan palu. Esok harinya, dua teman Xiao Guang menghampiri Chang Cheng. Mereka mengatakan bahwa Xiao Guang kembali memotong urat nadinya sendiri dan menceritakan bahwa Xiao Guang sangat sengsara dan menunjukkan sebuah video kepada Chang Cheng. Dalam video itu terlihat Xiao Guang kecil yang diseret paksa oleh guru seni di dalam kelas kesenian. Dari saat Xiao Guang kecil hingga dewasa, ternyata selama ini Xiao Guang mengalami pelecehan seksual dari guru kesenian yang saat ini sudah tidak mengajar lagi. Bahkan kejadian tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun dan kejadian itu terekam oleh CCTV. Chang Cheng pun menemui Guru Wang dan menunjukkan video tersebut. Akhirnya akar masalah dari semua kasus ini terungkap bahwa pelaku awal dari kasus tersebut adalah guru kesenian yang saat ini sudah tidak mengajar lagi. Bahkan saat kasus Xiao Guang, teman-temannya melaporkan kepada pihak guru. Namun guru itu menyuruh mereka menghapus video tersebut. Di sini Chang Cheng merasa diskriminasi yang sangat kuat bagi orang-orang yang memiliki kekurangan sepertinya. Mereka bukanlah orang jahat, tapi mereka lah yang dihukum karena memiliki keterbatasan pendengaran. Malam harinya Guru Wang menemui kepala sekolah. Dia menanyakan kenapa guru kesenian yang bernama Wang Zhengyuan pensiun dini. Namun seperti halnya bangkai, suatu keburukan pasti akan tercium juga dan akan ketahuan. Dengan alasan kebaikan untuk nama baik sekolah, sang kepala sekolah mengabaikan para muridnya dan mengorbankannya. Keesokan harinya, Guru Wang menemui Xiao Guang di rumah sakit. Dia mencoba untuk menyelesaikan kasus pelecehan yang terjadi di sekolah. Akhirnya, Xiao Guang pun mengatakan semuanya. Dia malu jika kasusnya diketahui banyak orang. Bahkan dia pun melakukan pelecehan seksual kepada Bebe saat perpisahan sekolah karena dia melihat guru kesenian yang melecehkannya selama bertahun-tahun. Diakui Xiao Guang bahwa dia sangat membenci guru kesenian itu. Namun dalam sisi hatinya yang lain, dia merasa senang melihat gurunya itu. Xiao Guang menjelaskan kepada Guru Wang dengan penuh kesedihan, dilema, frustasi, dan penderitaan yang mendalam, di mana dia merasa sebuah dilema yang memilukan saat dia ingin sekali membenci sang mantan guru. Namun dalam hatinya dia menyukai guru itu, dan itu terjadi saat sang guru bejat menjenguknya tempo hari di rumah sakit. Xiao Guang malah menyentuhnya terlebih dahulu. Dia merasa tak pantas untuk hidup, merasa jijik pada diri sendiri, hingga akhirnya mencoba untuk bunuh diri. Bahkan dia menjadikan Bebe sebagai pelampiasan
pelampiasannya atas kebimbangan mengenai disorientasi seksualnya. Waktu pun berlalu, kepala sekolah akhirnya dipecat. Bebe kembali sehat pasca operasi yang gagal. Kini mereka berdua dapat menyaksikan pegelaran seni opera Tiongkok. Di tengah hujan, Bebe membiarkan dirinya basah terkena hujan, seolah hujan ikut membersihkan semua masalah yang telah mereka lalui. Semua kembali normal. Bebe bisa bersekolah dan bermain kembali bersama Chang Cheng. Mereka pun bermain dan bercanda dengan tawa gembira, selayaknya sebuah permainan pada umumnya. Namun bukanlah hal yang mudah ketika mengubah sebuah kebiasaan maupun keburukan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Akan tetapi ada segelintir siswa yang menyimpan dendam dan kebiasaan tersebut hingga akan terus bergulir ke generasi berikutnya. Film pun berakhir. Terima kasih untuk Sobat Mochi yang telah menyaksikan Story Movie dan Cinema. Sampai bertemu di movie selanjutnya.